Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa di channel ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berharap semoga sahabat semua diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malam 1 Syuro, nama malam ini telah lama menjadi perbincangan penuh misteri. Di tanah Jawa, malam ini bukan hanya sekedar malam pergantian tahun, tapi diyakini sebagai malam paling angker, malam yang sakral, malam yang mengandung banyak rahasia gaib. Tapi benarkah demikian? Apa yang sebenarnya terjadi di malam 1 Syuro? Adakah kaitannya dengan ajaran Islam? Ataukah semua itu hanyalah warisan mitos turun-temurun? Mari kita duduk sejenak dalam suasana hening, menenangkan hati, dan menyimak sebuah penjelasan yang tidak hanya mengungkap misteri, tetapi juga membuka tabir hikmah di balik malam yang disebut-sebut sebagai malam keramat ini. Di video kali ini, kita akan membahas tema, benarkah malam 1 Syuro paling angker? Namun sebelum pembahasan dimulai, alhamdulillah, terima kasih untuk sahabat semua yang sudah mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara malam-malam yang diyakini masyarakat Jawa memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, malam 1 Syuro menempati posisi sangat istimewa. Malam ini bukan sekedar pergantian bulan dalam kalender Jawa, tetapi dipandang sebagai gerbang energi spiritual yang terbuka lebar. Banyak kalangan menyebut malam ini sebagai malam yang angker, bahkan dikaitkan dengan makhluk halus, gangguan gaib, dan peristiwa misterius yang tak masuk logika. Namun apakah benar malam 1 Syuro adalah malam paling angker? Apakah angkernya hanya mitos, atau justru menyimpan hikmah dan pelajaran bagi manusia yang mau berpikir? Mari kita telusuri jawabannya melalui lensa sejarah tanah Jawa dan pengetahuan primbon warisan leluhur yang syarat makna, sembari tetap menjaga adab Islami dalam menyikapinya. Sebelum kita berbicara tentang mistis atau tidaknya, kita perlu mengenal akar sejarahnya terlebih dahulu. Malam 1 Syuro adalah penanda pergantian tahun Jawa, yaitu 1 Syuro dalam penanggalan kalender Jawa, yang sebenarnya bersumber dari perpaduan antara penanggalan Hijriah dan budaya Jawa yang diperkenalkan oleh Sultan Agung dari Mataram. Sultan Agung adalah seorang raja yang bijaksana dan sangat islami. Beliau ingin menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal Jawa. Maka beliau menetapkan sistem penanggalan baru yang disebut kalender Jawa Islam, dengan bulan pertama bernama Syura, adaptasi dari bulan Muharram dalam Hijriah. Namun saat kalender itu diberlakukan, Sultan Agung juga menyadari bahwa malam 1 Syuro memiliki aura berbeda bagi masyarakat Jawa yang kala itu masih kental dengan unsur kejawen dan spiritualitas leluhur. Maka malam itu diberi tempat khusus, bukan untuk disembah, bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditenangkan. Ya, malam 1 Syuro bukan malam pesta, tapi malam tafakur.
Dalam penanggalan Jawa, 1 Suro adalah hari pertama dalam bulan Suro, yang merupakan padanan dari bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Kalender Jawa sendiri adalah hasil perpaduan antara sistem kalender Islam dan budaya Jawa kuno yang dikembangkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Kesultanan Mataram pada abad ke-17. Sultan Agung menetapkan 1 Suro sebagai permulaan tahun baru Jawa, bukan sekedar pergantian angka, tetapi juga momen kontemplasi, pembersihan diri, dan waktu untuk menyeimbangkan energi batin. Maka sejak itulah 1 Suro tidak pernah dianggap remeh. Banyak ritual dilakukan pada malam tersebut, mulai dari tirakat, tapa bisu, jamasan pusaka, hingga ziarah leluhur. Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat Jawa, terutama yang masih kuat memegang budaya kebatinan, menganggap malam 1 Suro sebagai malam yang keramat dan penuh pantangan. Banyak yang memilih berdiam diri, tidak bepergian, bahkan menutup rumah rapat-rapat agar tidak ketempelan atau terkena gangguan makhluk halus. Bagi masyarakat Jawa yang meyakini dunia spiritual sebagai bagian nyata dari kehidupan, malam 1 Suro dipercaya sebagai malam perpindahan energi besar-besaran. Ini bukan hanya perpindahan waktu, tetapi juga pergantian kekuatan gaib, di mana makhluk-makhluk halus keluar dari tempat persembunyian, berjalan di antara manusia, bahkan kadang mencari wadah atau tempat tinggal baru. Banyak beberapa cerita yang berkembang menyebut bahwa pada malam 1 Suro, jin dan makhluk halus berkeliaran lebih bebas karena tirai gaib lebih tipis dari biasanya. Tempat-tempat angker seperti pohon tua, sungai, dan makam keramat menjadi lebih aktif. Ada yang melakukan pengisian benda bertuah, perjanjian gaib, atau bahkan ritual santet, karena dipercaya malam ini lebih manjur. Namun perlu dipahami, tidak semua kepercayaan ini harus diterima secara mutlak. Islam mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam tahayul atau keyakinan tanpa dasar. Apa yang terjadi pada malam 1 Suro tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikapun ada makhluk gaib yang lebih aktif, maka sebagai seorang Muslim, sebaiknya kita tidak takut, tetapi justru lebih memperkuat doa dan perlindungan diri. Dalam primbon Jawa, malam 1 Suro memiliki sejumlah pantangan yang dipercaya dapat menjaga seseorang dari musibah atau bala. Berikut beberapa yang paling dikenal. Yang pertama, tidak bepergian jauh atau keluar malam. Orang tua zaman dulu melarang anak-anaknya keluar rumah pada malam 1 Suro, apalagi ke tempat sepi atau angker, sebab malam ini dipercaya sebagai malam keramaian makhluk halus. Tak sedikit kisah orang yang mengalami kesurupan, tersesat di hutan, atau pulang dalam keadaan linglung setelah keluar di malam tersebut. Yang kedua, tidak mengadakan pesta pernikahan. Menikah pada bulan Suro, terutama pada malam pertamanya, dianggap tidak baik, bukan karena malam itu buruk, melainkan karena dipercaya sebagai waktu untuk menyucikan diri, bukan untuk bersenang-senang. Dalam keyakinan Jawa, pernikahan adalah pertemuan 2 jiwa dan 2 keluarga, dan tidak baik dimulai pada saat energi semesta sedang bergejolak. Yang ketiga, tidak pindah rumah atau membuka usaha baru. Bulan Suro dipandang sebagai waktu hening, waktu menyendiri, maka segala bentuk awal yang bersifat duniawi, seperti buka toko, pindah kontrakan, atau beli kendaraan, sebaiknya dihindari.
sebab bisa mengundang gangguan atau hambatan di kemudian hari. Dan yang keempat adalah tidak melakukan tindakan sembrono terhadap benda pusaka. Malam Suro juga diyakini sebagai waktu bangkitnya tuah pusaka. Maka semua benda bertuah harus dijaga, dibersihkan dengan cara jamasan, dan tidak sembarangan dipamerkan atau dibuang. Konon banyak kisah orang yang mengabaikan benda pusaka warisan leluhur di malam 1 Suro berakhir dengan gangguan misterius. Kata angker dalam bahasa Jawa bukan sekedar menakutkan, tetapi juga memiliki daya spiritual tinggi. Tempat-tempat atau waktu yang disucikan oleh makhluk halus, maka malam 1 Suro disebut paling angker, bukan karena membawa kutukan, tetapi karena malam itu sakral dan penuh daya. Tirai gaib diyakini terbuka lebar dalam kepercayaan Jawa. Ada waktu-waktu tertentu ketika batas antara dunia manusia dan dunia makhluk halus menjadi tipis. Malam 1 Suro termasuk salah satunya. Karena itu, banyak orang yang mengalami mimpi aneh, mendengar suara-suara, atau bahkan melihat penampakan makhluk astral di malam ini. Puncak aktivitas spiritual masyarakat kebatinan, banyak kalangan spiritual, dukun, dan paranormal melakukan ritual besar di malam 1 Suro. Dari yang sekedar doa tirakat hingga yang ekstrim seperti pesugihan dan perjanjian gaib. Maka tak heran bila energi di malam 1 Suro terasa berat dan tidak seperti malam biasanya. Kekuatan leluhur sedang menyatu dengan bumi dalam beberapa aliran kejawen. Malam 1 Suro adalah saat roh-roh leluhur turun ke bumi untuk menyaksikan anak cucunya. Maka orang-orang Jawa dulu biasa melakukan nyadran atau ziarah kubur, mendoakan leluhur, dan menyampaikan harapan serta doa. Namun bagi seorang muslim, malam apapun tetap berada di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada waktu yang benar-benar sial jika kita mengisinya dengan kebaikan. Justru malam-malam yang dianggap angker bisa kita jadikan sebagai momen muhasabah, zikir, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Di balik semua cerita yang menyeramkan, ada pelajaran yang lebih dalam. Malam 1 Suro bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungi. Leluhur kita tidak bermaksud menakut-nakuti keturunannya, tapi ingin mengajarkan bahwa dalam hidup ini ada waktu-waktu yang seharusnya kita isi dengan keheningan, introspeksi, dan doa. Itulah sebabnya banyak tradisi tirakat dilakukan pada malam ini, seperti tapa bisu di Keraton Yogyakarta, di mana abdi dalam dan masyarakat berjalan kaki keliling benteng tanpa suara dan tanpa bicara, sebagai bentuk menahan hawa nafsu. Ritual jamasan pusaka, membersihkan keris, tombak, atau benda warisan leluhur bukan hanya untuk tuahnya, tapi sebagai simbol membersihkan diri dari sifat buruk. Puasa mutih atau puasa tanpa garam sebagai bentuk laku prihatin untuk menyucikan jiwa dan raga. Ini semua menunjukkan bahwa malam 1 Suro adalah malam penuh makna, malam untuk menundukkan ego, mengingat asal-usul, dan menguatkan hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Dalam ajaran Islam, malam 1 Suro bertepatan dengan malam 1 Muharram, yakni permulaan tahun baru Hijriah. Bagi umat Islam, bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan Allah, termasuk bulan haram, bulan yang dihormati. Dalam bulan ini sangat dianjurkan untuk berpuasa, terutama pada tanggal 10 Muharram atau yang sering disebut sebagai hari Asyura, bertaubat, memohon ampunan atas dosa di tahun lalu,
berdoa agar diberi kebaikan di tahun yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Jadi jika dilihat dari sisi Islam, malam 1 Syuro bukanlah malam kutukan, melainkan malam yang penuh keutamaan dan kebaikan jika kita mengisinya dengan ibadah dan amal soleh. Justru orang Jawa yang bijak mengambil semangat spiritual malam 1 Syuro dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai Islam yang murni. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malam 1 Syuro memang syarat dengan cerita angker dan misteri. Namun sejatinya, semua itu adalah cara leluhur menyampaikan pesan moral dan spiritual agar kita lebih peka terhadap waktu, lebih sadar akan pentingnya menahan diri, serta lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keangkeran malam 1 Syuro bukanlah momok untuk ditakuti, melainkan simbol bahwa ada saatnya manusia harus berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia, menyepi, merenung, dan membersihkan jiwa, bukan hanya untuk keselamatan dunia, tetapi juga untuk bekal akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menangkap pesan leluhur dengan akal dan iman, bukan dengan ketakutan. Semoga malam 1 Syuro ini menjadi malam pembuka bagi tahun yang lebih baik, lebih berkah, dan lebih dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada kesalahan dan kekurangan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.